Halo, selamat siang semua sobat Bung Santama. Welcome di konten gua terbaru hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Juni. Ya, gua mau update kembali lagi tentang perkembangan timnas dan sepak bola Indonesia ya. Yang terbaru memang timnas sudah kembali berlatih untuk persiapan laga melawan Filipina pada hari Selasa nanti, dan juga ada beberapa kabar terbaru tentunya, yaitu untuk JIZ sudah bisa dipastikan bermain nanti pada saat melawan Filipina. Kemungkinan besar akan mengisi pos dari Jordi Amat ya, karena Jordi Amat sendiri kemarin kan terkena kartu merah langsung ya. Jadi untuk pos belakang sudah bisa diisi oleh JZ, dan ini memberikan rasa aman tentunya untuk pertahanan kita. Serta untuk posisi kiri juga akan bisa diisi oleh pemain naturalisasi baru yang sudah resmi, yaitu Calvin Verdong. Nah, untuk Calvin Verdong sendiri memang cukup menarik ya. Jadi kemarin sempat dilontarkan juga pertanyaan kepada Shane Patinama, bagaimana nanti dengan kehadiran Calvin Verdong. Shane Patinama ini dengan sangat lugas mengatakan bahwa dia siap berkompetisi sehat dengan Calvin Verdong. Dia mengenal betul Calvin Verdong karena dia bermain di Liga Belanda. Dia tahu Calvin Verdong merupakan pemain bagus yang ini akan memberikan dampak positif untuk tim nasional tentunya, dan dia siap belajar dari Calvin Verdong. Satu mentality yang bagus ya dari Shane Patinama, di mana justru kehadiran pemain di posisi yang sama malah memberikan motivasi untuk Shane Patinama. Ayo kita bersaing secara sehat, ayo kita bersaing memperebutkan posisi sayap kiri. Siapa yang terbaik yang bisa membela Garuda tentunya. Dan ini merupakan satu cermin mental ya, satu cerminan mental seorang pemain yang sangat percaya diri gitu. Ketika ada satu kompetitor baru di posisi yang sama, ketika ada pemain baru di posisi yang sama, dia dengan lugas dan sangat percaya diri mengatakan bahwa kita siap untuk bersaing demi posisi di tim nasional tentunya. Ini merupakan contoh ya mentality yang bagus untuk pemain tim nasional, dimana ketika ada satu kompetitor, ketika ada satu pemain yang mungkin dianggap bisa mengancam posisinya, justru membuat dia makin termotivasi. Ini satu hal positif buat para pemain lainnya ya, bisa jadi contoh tentunya bahwa dengan semakin banyaknya pemain bagus di posisi yang sama justru akan menciptakan kompetitor yang sehat, kompetisi yang sehat, dan ini akan memberikan banyak opsi tentunya kepada pelatih Sintayong, karena akan memberikan dia banyak pilihan pemain yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan lawan yang akan dihadapi. Shane Patinama menunjukkan mentality yang baik, menunjukkan mentality yang sangat sehat dan sangat sportif, sehingga dia bisa memberikan contoh kepada pemain-pemain lainnya ya, bahwa komposisi timnas kita sebetulnya memang sedang sangat baik ya, dari materi pemain, dari komposisi pemain belakang, tengah. Mungkin hanya di posisi depan yang kita belum bisa mendapatkan satu striker yang benar-benar tajam, satu striker yang benar-benar gacor gitu, sehingga posisi depan masih belum ketemu puzzle-nya ya oleh Sintayong. Tapi posisi belakang dan tengah sudah cukup padat, sehingga Sintayong tidak perlu pusing ketika ada 1-2 pemain yang mungkin tidak bisa bergabung karena faktor cedera atau tidak bisa dilepas oleh klubnya. Itu masih bisa diganti atau bisa diwakilkan oleh pemain lainnya. Terlebih di posisi belakang juga ada banyak ya. Ketika dulu mungkin pada saat belum adanya JIZ, kemudian Calvin Verdong gitu, maka posisi belakang praktis hanya ditempati oleh Jordi Amat dan Elkan Bagot gitu. Nah, sekarang Elkan Bagot tidak ada namanya, tidak dipanggil, tentu
kehadiran Jay Izyas memberikan satu kekuatan baru untuk timnas ya. Karena dengan pengalaman dia, dengan gaya bermain dia, ketenangan dia, itu akan memberikan rasa aman di lini pertahanan kita. Itu sudah terlihat dari Jay Izyas ya, ketika melawan Vietnam mampu memberikan ketenangan dan kenyamanan di lini pertahanan tim nasional Indonesia. Dan nanti pada saat laga melawan Filipina, tentunya para pemain sudah melupakan laga pada saat melawan Irak, dan tentunya juga untuk Hernando juga diharapkan bangkit ya, harus segera bangkit, lupakan yang kemarin. Semua kiper pasti pernah melakukan kesalahan, kiper sehebat apapun pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan salahkan Hernando, jangan hujat Hernando, karena Hernando lebih banyak penyelamatan yang dia lakukan, yang diberikan kepada timnas Indonesia, banyak jasanya untuk timnas Indonesia gitu. Jadi untuk pendukung timnas, ayo kita bangkitkan lagi semangat Hernando, ayo kita bangkitkan lagi motivasi Hernando, jangan menyerah, jangan terus terpuruk dalam posisi seperti itu, karena dalam beberapa hari ke depan ada pertandingan yang maha penting untuk timnas kita. Kita wajib meraih kemenangan, kita harus mengunci 3 poin agar kita bisa memastikan nasib kita sendiri untuk lolos ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia ini. Dan semoga nanti pertandingannya kita bisa bermain lebih baik lagi dari kemarin. Sebetulnya kita kemarin sudah cukup baik ya di laga pertama, cuman memang ya kekurang beruntungan, kemudian ya banyak error sendiri, yaitu yang membuat akhirnya kita harus kehilangan poin di kandang ya. Tapi it's okay, itu sudah dilewati, jadikan sebagai pengalaman, karena laga melawan Irak itu adalah cerminan nanti ketika kita berada di putaran ketiga. Akan sangat seketat itu pertandingannya, bahkan bisa lebih parah dari itu. Jadi jangan sampai hilang komunikasi, jangan sampai miss fokus ya, karena jadikan kemarin menjadi pengalaman pada saat melawan Irak ya. Jadi untuk persiapan timnas sudah langsung dari hari Jumatnya sudah recovery semua, pemain-pemain juga sudah recovery, sudah menjalani latihan juga untuk persiapan laga melawan Filipina, dan semua pemain dalam kondisi fit ya. Hanya nanti mungkin Jordi Amat yang tidak bisa bermain karena kartu merah. Oke, gue mau sedikit membahas tentang isu yang lagi hangat ya, yang lagi ramai di media sosial, khususnya di jagat sepak bola Indonesia, di mana sedang ada hashtag yang mulai digaungkan oleh pemain-pemain Liga 1 ya. Ini tidak terlepas dari akan diterapkannya peraturan 7 pemain asing ya, 7 atau 8 pemain asing yang bisa bermain di pertandingan tersebut. Ini muncul peraturan ini dan membuat adanya gerakan atau reaksi dari pemain Liga 1 ya. Sebetulnya sih ketika ada peraturan penambahan pemain asing dalam satu pertandingan, harusnya ini kan tujuannya kan untuk meningkatkan kualitas liga ya. Jadi tidak perlu menjadi satu kekhawatiran juga untuk para pemain ya. Ini mereka justru seperti cemas dengan penambahan kuota pemain asing yang bisa bermain di satu pertandingan ini, membuat mereka cemas sampai muncul hashtag ini sepak bola Indonesia dalam tanda tanya. Ya agak menyayangkan juga sih ya, kenapa mereka bereaksi seperti itu. Harusnya kan para pemain membuktikan saja kualitas mereka di lapangan gitu. Kalau memang pemain asingnya tidak bisa atau kualitasnya di bawah pemain lokal kita, kan harusnya mereka percaya diri gitu dalam menghadapi persaingan ini, bukan malah membuat satu gerakan dan mempertanyakan keputusan dari PT Liga misalnya atau dari PSSI terkait penambahan pemain asing ini. Harusnya mereka terpacu gitu. Toh
Bahkan kita nggak usah bahas di Liga Indonesia yang baru akan diterapkan, di Liga Inggris pun juga kuota pemain asingnya pasti akan lebih banyak daripada pemain lokalnya atau home groundnya. Tapi mereka ya bersaing aja, kan ujung-ujungnya juga nanti di lapangan yang akan membuktikan siapa yang kualitasnya lebih baik gitu. Jangan malah kayak terkesan cemas akan kehilangan posisi gitu. Buktikan saja bahwa kalian bisa menyaingi kualitas pemain asingnya gitu. Toh juga pemain asing di Liga 1 kan kualitasnya nggak semuanya di atas pemain lokal. Ada yang sama, bahkan ada yang lebih bagus pemain lokal gitu. Jadi pemain-pemain lokal Liga 1 ya buktiin aja gitu kalian. Nggak usah takut, nggak usah jadi cemas karena kehadiran para pemain asing. Nanti ada penambahan pemain asing, kalian buktiin aja. Nah, kalau kualitas kalian bagus pasti bisa bersaing kok. Rizky Ridho, Witan, mereka kan membuktikan bermain di Liga 1, tapi mereka langganan juga di timnas gitu, menjadi pemain reguler juga di timnas. Itu kan lebih meningkatkan kualitas liga gitu, dan meningkatkan pemain-pemain lokal juga gitu, supaya mereka bisa bersaing dan semakin progres meningkat gitu kualitasnya. Seperti itu sih kalau menurut gua, dari sisi fans, sudut pandang gua. Ya gua berharap para pemain justru makin termotivasi dengan adanya regulasi ini gitu, bukan malah jadi minder atau malah makin gak percaya diri gitu. Kalian harusnya lebih termotivasi, kan ini memberikan persaingan yang sehat gitu, dan justru kan untuk meningkatkan kualitas liga kita juga gitu. Seperti itu sih. Jadi dari sudut pandang gua pure, gua nggak ada motivasi apapun, gua hanya memberikan pendapat gua bahwa kuota pemain asing bukan berarti mematikan kualitas liga, kualitas pemain lokal, tapi justru harusnya bisa memberikan motivasi ke pemain Liga 1 legal, pemain lokalnya, bahwa kalian pasti bisa meningkatkan kualitas kalian gitu. Seperti itu. Jadi Sobat Bung Santama, sedikit tentang update tim nasional. Timnas sudah fokus menjelang laga melawan Filipina tanggal 11 Juni nanti, sudah melupakan hasil melawan Irak, dan semoga pertandingannya nanti bisa kita menangkan dan bisa kita pastikan Indonesia lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, thank you Sobat Bung Santama. Jangan lupa di komen, like, dan di subscribe di konten Bung Santama agar konten gue semakin berkembang ke depannya. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.